Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, kelas budidaya ikan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. James Astorner, komunikasi merupakan proses di mana seseorang yang sedang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan orang lain bisa memahami. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan orang lain. Fungsi dari komunikasi yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari adalah 1. Sebagai informasi. Komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. 2. Sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. 3. Sebagai motivasi. Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh motivator. Komponen-komponen komunikasi. 1. Source. Source atau sumber adalah bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi adalah orang, buku, lembaga, dan masih banyak contoh lainnya. 2. Komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Dapat berupa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, berupa kelompok ataupun organisasi komunikasi seperti film, surat, kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. 3. Komunikan. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi berupa seseorang, kelompok, ataupun massa. 4. Pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seseorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk merubah tingkah laku serta sikap orang lain. 5. Saluran. Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni saluran formal atau resmi dan saluran informal atau tidak resmi. Efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. 1. Credibility. Credibility berkaitan erat dengan kepercayaan. Ya, seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersebar dengan baik. 2. Konteks. Konteks merupakan kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian audiens. 3. Konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. 4. Clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. 5. Continued and consistent. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. 6. Capability of audience. Capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. 7. Channel of distribution.
Channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media komunikasi. 1. Komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa ada batas tertentu. Contoh komunikasi lisan, seperti obrol antara dua orang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, seminar, dan masih banyak lagi. 2. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui perantara surat, WhatsApp, Line, BBM, atau media pengirim pesan lainnya. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Berikut penjelasannya. Komunikasi internal. Komunikasi ini terjadi dalam ruang lingkup tertentu, misalnya dalam lingkungan organisasi atau dalam lingkungan kerja. Komunikasi eksternal. Komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. Contoh komunikasi internal, yaitu konferensi pers, siaran televisi, siaran radio, bakti sosial, dan lain-lain. Komunikasi 4. Komunikasi berdasarkan aliran informal. 4. Komunikasi berdasarkan aliran informasi. Komunikasi berdasarkan aliran informasi terbagi menjadi 5, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi dari bawahan ke atas, komunikasi ke bawah. Komunikasi ini terjadi antara atasan kepada bawahan. Komunikasi ke samping. Komunikasi ini dilakukan dengan orang yang memiliki kedudukan yang sama. 5. Komunikasi satu arah. Komunikasi dari satu pihak saja. Komunikasi ini biasanya terjadi di dalam suatu lembaga yang sedang mengalami keadaan darurat. Jadi harus terdapat satu pihak yang memberikan instruksi tertentu. 6. Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya komunikasi ini berupa timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Pesan sudah dipahami. Pesan yang terbelit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator, sehingga komunikasi bisa gagal. 2. Persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut. 3. Tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri terlihat sangat grogi dan lain sebagainya. Sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. 4. Tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya, apabila kamu baru berkenalan dengan seseorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang membuatmu harus mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu untuk melakukannya, kamu cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena khawatir akan ditipu dan lain sebagainya. 5. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu suara komunikator, dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Tidak sama. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memegang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, komunikator harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan tentang komunikasi. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.